justru untuk mengukur kejujuran, mengukur sportivitas itu ya di gelanggang. Pencak silat ini kan tidak diajarkan untuk menjadi petarung jalanan. Nah, Berbeda dengan tadi petarung jalanan atau petarung YouTube itu kan bukan taruh YouTube guys. IPSI lah itu. Kembali lagi di channel Suwadi Becak Lawu dan bersama rekan saya Panji Deganiwa. Kami bukan dari duo serigala. Pokoknya gitu dah. Ya, hari ini kita berada di Taman Indonesia Indah, di mana lokasi ini merupakan tempat apa ya? Sekretariat PSHT. Markasnya PSHT. Markas PSHT. Nah, dan berjumpa dengan Bapak Insinyur Muhammad Taufik selaku Wakil Ketua Umum IPSI, PB IPSI ya lebih jelasnya gitu. Nah, apa sih yang harus kita pertanyakan mumpung kita ketemu dengan Ya. Bapak ini? Sebelumnya terima kasih atas waktunya nih Mas Taufik. Ya, alhamdulillah. Kang Mas ini. Kebetulan Mas Taufik ini Wakil Ketua Umum PB IPSI, yang mana kita mau bertanya-tanya berkaitan dengan IPSI. Gitu. Lebih jelasnya mungkin berkaitan dengan pencak silat ya. Berkaitan dengan pencak silat, karena Mas Wadi ini sebagai veteran MMA yang berasal dari pencak silat, yaitu PSHT. Ya. Nah, jadi Mas Taufik nih ada beberapa yang mau kita tanyakan. Pertama, mungkin tentang perguruan-perguruan pencak silat yang belum bergabung di IPSI. Nah, regulasi untuk bergabung di IPSI itu seperti apa sih, Mas? Jadi IPSI ini didirikan pada tahun 48 yang tujuan utamanya adalah untuk menghimpun semua perguruan-perguruan pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Yang terdaftar, konon yang terdaftar di IPSI ini sudah banyak sekali. Hampir 1000-an lah, sekitar 800-an sekian gitu anggota IPSI. Nah, untuk menjadi anggota IPSI itu bisa dimulai dari kecamatan. Nah, syaratnya asal perguruan itu mempunyai alamat yang jelas, mempunyai anggota minimal 25 orang, itu bisa mendaftar di kecamatan. Nah, kemudian kalau mau daftar di kabupaten, syaratnya 1/4 dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten itu sudah ada perguruan yang bersangkutan. Sehingga nanti perguruan itu bisa terdaftar statusnya di kabupaten. Nah, kalau mau naik ke provinsi, setengah dari jumlah kabupaten yang ada di provinsi itu sudah ada perguruan yang bersangkutan. Kemudian perguruan yang bersangkutan kalau mau naik ke level nasional ke IPSI, setidaknya 50% dari seluruh provinsi. Jadi kalau kita ini sekarang punya 34 provinsi, artinya harus sudah ada 17 provinsi perguruan itu. Kecuali ada yang khusus, kayak PSHT, ini menjadi perguruan khusus karena PSHT ikut mendirikan PB IPSI pada tahun 48. Jadi di IPSI itu ada anggota khusus, ada anggota biasa. Anggota khusus itu adalah 10 perguruan yang ikut mendirikan IPSI pada tahun 48. Kalau boleh tahu 10 perguruan itu apa aja tuh, Mas? Jumlah anggota Ya. khusus PB IPSI. Ya, Nah, ada 10 perguruan tinggi, ada 10 perguruan pencak silat di PB IPSI yang menjadi anggota khusus itu. Satu, Persaudaraan Setiahati. PSHT, Mas. Itu Biasa. SH. Oh, Jadi oke. ada Persaudaraan Setiahati, ada Persaudaraan Setiahati Trate. Ini sedulur juga ini, jadi satu rumpun. Sama-sama dulu yang dirintis oleh Eyang Suro Tiwiryo.
Terus yang ketiga, keluarga silat Indonesia Perisai Diri. Oh ya. Perisai Diri. Kemudian ada 4 perguruan silat Perisai Putih. Oh, mereka hampir sama kayak Setia Hati juga kali Mas ya. Mungkin dulu akarnya kayaknya Sama, mirip-mirip ya. lah. Terus yang kelima, perguruan seni bela diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci lah. kita Tapak tahu Suci ya. ini yang kelima. Terus ada Pasaja Mataram. Ini di Jogja ini. Kemudian ada perguruan pencak silat Indonesia atau Perpi Harimurti. Ini juga di Jogja. Ada Persatuan Pencak Silat Indonesia PPSI. Ini di Jawa Barat. Yang kesembilan ada Persatuan Pencak Silat Putra Betawi. Dan yang ke-10 ada Keluarga Pencak Silat Nusantara. Sinas. Nah, setahu saya antara Persilat Nusantara, Persaudaraan Setia Hati, Persaudaraan Setia Hati Terate, dulu ini satu rumpun, Satu lah. rumpun. Guru tunggal guru lah intinya gitu. Gitu. Iya. Dengan 10 perguruan ini kita semua akrab karena sesuai dengan tujuan IPSI ini adalah untuk mempersatukan persaudaraan perguruan pencak silat di Indonesia. Termasuk menjaga budaya Indonesia ya Mas ya. Otomatis itu karena memang tujuan utama IPSI ini selain kita menjaga, merawat, melestarikan budaya bangsa Indonesia, ini juga kita mempunyai tugas untuk mempopulerkan pencak silat ini di kalangan generasi penerus, generasi muda, dan mempromosikan ke luar negeri. Ya, ini Mas, terkait Ya. ke luar negeri kan kalau tidak salah tahun lalu di bulan Desember itu pencak silat masuk di UNESCO tuh. Oh iya. Iya. Itu terdengar santer banget. Nah, di UNESCO sebagai apa sih Mas, dan peran kita sebagai anggota pencak silat itu apa gitu untuk Ya. menjaga kelestarian? Ternyata pencak silat ini sudah lama ada di Indonesia. Yang salah satu bukti autentiknya ada di reliefnya Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur dibangun tahun berapa itu? Abad keberapa? Kan sudah lama banget tuh. Kalau nggak salah abad keempat atau kelima begitu kan. Jadi sejak itu sudah ada pencak silat di Indonesia. Nah, karena pencak silat ini terus kita jaga, kita kembangkan, akhirnya UNESCO mengakui pencak silat itu berasal dari budaya, merupakan warisan budaya tak benda dari bangsa Indonesia. Untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia ini, atas inisiatif PBIPSI yang waktu itu dimotori oleh Bapak Edi Nalapraya, beliau ngajak rumpun Melayu. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei. Dari rumpun Melayu inilah kita bentuk yang namanya Persilat. Itu persatuan pencak silat untuk mewadahi silat-silat yang berkembang di 4 negara ini. Terus secara bersama-sama kita mempromosikan pencak silat ini ke kawasan internasional, ke berbagai negara. Akhirnya kita ini sudah mempunyai 87 negara yang sudah mengembangkan pencak silat. Nah, dengan jumlah yang demikian besar ini, sesuai dengan amanah Bapak Presiden, ini agar dijadikan diupayakan agar bisa menjadi olahraga resminya Olimpiade. Nah, ini bangsa Indonesia baik itu dimotori oleh PBIPSI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama-sama untuk mengembangkan olahraga pencak silat ini ke arah Olimpiade. Ini yang sedang kita upayakan sekarang. Nah,
kalau tadi kita kan sudah tahu regulasinya untuk menjadi anggota IPSI kan. Ya. Nah, mungkin nanti kedepannya kalau kita bisa bertanding di Olimpiade, regulasinya mungkin hampir mirip dengan yang tadi kali ya Mas ya. Oh ya, jadi nanti kalau ini yang namanya kebudayaan ini kan terus berkembang. Ya. Mungkin ada nanti muncul organisasi-organisasi pencak silat baru. Nah, syaratnya harus mulai dari tadi tingkat kecamatan. Setelah tingkat kecamatan nanti ada beberapa tetangga kecamatan di situ, ada seperempat dari jumlah kecamatan yang ada kabupaten. Nah, ini baru kabupaten itu punya anggota dari perguruan yang bersangkutan. Nah, nanti ada beberapa kabupaten, lebih dari setengah atau paling enggak setengah dari kabupaten yang ada di provinsi itu dia naik menjadi anggota di tingkat provinsi. Nah, kalau perguruan tersebut ada di 17 provinsi baru bisa menjadi anggota di PBIPSI, kecuali yang 10 tadi. Itu otomatis ya. Kalau yang 10 itu otomatis karena ikut mendirikan IPSI pada tahun 48. Oh, berarti nanti kalau kita ikut di Olimpiade itu minimal berapa negara sih Mas yang harus ada pencak silat? Minimal 70 negara. 70 negara. Berarti Ah, peran kita sebagai anggota silat itu sangat untuk sekarang ini sangat penting banget ya dalam mengembangkan pencak oh silat iya, di tentu. kancah internasional. Makanya kayak Mas Wardi yang sudah populer di bidang MMA, terus nanti kita bisa mempromosikan dari pencak silat ternyata berhasil di MMA, terus nanti syukur MMA yang ada di Indonesia nanti berkembang untuk kejuaraan dunia. Saya kira ini hal yang sangat bagus. Kan kita tahu juga ada pesilat-pesilat yang ada Amerika maupun Eropa ternyata juga bisa berhasil ikut di MMA. Betul. Kan banyak kan yang Banyak muncul sekali. itu. Nah, kita berharap popularitas pencak silat yang menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO ini bisa populer di internasional, baik lewat pertandingan profesional, lewat MMA misalnya, atau di olahraga resmi kayak seperti di Olimpiade. Ini yang kita harapkan. Terus kalau melalui karya lain Mas kan apa ya istilahnya untuk mengembangkan pencak silat itu kan jalannya banyak ya. Ya. Kalau sekarang ini kan mungkin ada juga orang-orang yang ingin mengembangkan pencak silat dan memperkenalkan pencak silat dunia melalui cara lain, entah itu melalui ajang perfilman atau apa gitu. Nah itu gimana Mas kalau menurut Mas Taufik? Pencak silat ini kan seni olahraga bela diri. Nah, namanya seni ini kan bisa dikembangkan dengan berbagai versi ya. Nah, kayak yang dipertandingkan di IPSI sendiri sekarang ini kan ada TGR, seni tunggal, ganda dan regu, ya kan? Nah, kemudian juga kita mulai mengembangkan yang namanya festival. Festival itu bentuk ekspresi dari pencak silat yang mempunyai pesan nilai-nilai kependekaran kepada masyarakat umum yang dikemas dalam bentuk festival. Apakah itu dalam bentuk cerita pendek atau dalam bentuk cerita-cerita yang intinya memberikan pesan tentang nilai budaya dari pencak silat, watak-watak kesatria, watak-watak sportivitas, kejujuran, dan sebagainya. Nilai-nilai moral yang mau dikembangkan sebagai pendekar pencak silat ini juga harus disampaikan dalam bentuk cerita seni yang mudah-mudahan melalui cerita seni itu bisa menarik para generasi penerus sehingga warisan budaya tak benda dari Indonesia ini bisa kita jaga. Menarik minat para generasi muda lah generasinya ya. Jadi gak cuma tiktokan aja ya Mas ya. Iya. TikTok ya. Oh segala macam lah, ya provokator, ya apa segala Kompor, ya motivator gitu kan, ya banyak peran lah.
Nah, Mas Wardi sekarang ini kan juga sudah mulai mengembangkan profesi sebagai petarung profesional. Iya, Mas. Tapi kan tidak cukup sebagai petarung saja sekarang. Watak untuk menjadi petarung sekarang ini sangat penting. Karena di situ ada nilai bagaimana memotivasi diri untuk mencapai target yang kita inginkan. Nah, dalam persaingan global ini kita harus menumbuhkan mental-mental petarung supaya bangsa Indonesia ini jangan kalah dengan bangsa lain. Nah, itu kalau gaya Mas Wardi ini bisa ditularkan kepada generasi muda, yang mudah-mudahan ke depan karakter bangsa Indonesia ini mempunyai karakter petarung supaya unggul dengan bangsa yang lain gitu. Luar biasa. Ini yang kita harapkan. Nah, bicara mental petarung nih Mas, Ya. kalau menurut Mas Taufik sendiri, itu kan silat itu kan sebenarnya basicnya adalah sebuah bela diri ya, seni bela diri. Tapi kan dipertandingkan, ada ajang olahraganya untuk prestasi gitu kan. Ya. Kalau menurut Mas Taufik sendiri, kira-kira menurut Mas Taufik nih, kalau misalnya ada pesilat yang tidak mau bertanding dengan alasan saya belajar silat untuk bela diri, bukan untuk bertanding, itu bagaimana Mas? Justru untuk mengukur kejujuran, mengukur sportivitas itu ya di gelanggang, karena di situ ada aturan main. Betul. Iya kan? Kan kita nggak bisa, pencak silat ini kan tidak diajarkan untuk menjadi petarung jalanan. Nah, itu yang perlu Nah, garis bawahi. Yang namanya petarung jalanan ini kan petarung tanpa aturan. Betul. Dan yang kedua, bisa jadi itu petarung yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan kurang baik. Misalnya untuk merampas hak orang lain, untuk ya segala macam lah. Nah, itu umumnya orang yang tidak jujur dan orang yang kurang baik perilakunya. Nah, tapi kalau dia sportif, dia memang pesilat beneran, itu mainnya pasti di gelanggang yang ada aturannya. Betul Mas. Nah, makanya kita harus membedakan antara petarung jalanan dengan petarung profesional. Nah, petarung jalanan itu dia bisa aja melanggar hukum dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak wajar gitu kan ya. Dan tujuannya pasti bukan untuk prestasi. Nah, beda dengan petarung profesional kayak Mas Wardi ini. Kan maunya ya aturannya jelas, terukur. Nah, itulah petarung yang sebenarnya. Begitu juga dalam menghadapi persaingan global ini, kan kita harus tunduk dengan aturan yang berlaku. Ya, dengan aturan yang ada. Nah, kita menumbuhkan petarung-petarung yang orientasinya untuk membangun prestasi, bukan petarung jalanan. Atau petarung yang buat konten aja mungkin ya. Ya. Di YouTube atau gimana. Nah, kalau untuk pamer ya bukan ajaran kita lah. Ya, bukan Kan ajaran dari justru silat ini Mas ya. Bukan ajaran silat, karena silat ini bukan untuk pameran. Justru silat ini kita kembangkan untuk mendidik karakter kesatria. Karakter kesatria itu adalah karakter petarung yang terukur, gelanggangnya jelas, bukan tanpa gelanggang. Iya, karena banyak juga orang yang nggak mau bertanding, alasannya katanya terlalu terbatas dengan aturan katanya gitu. Ini teknik-teknik silat itu banyak yang mematikan dan dilarang dalam sebuah pertandingan, kayak contohnya menyerang kemaluan atau apa gitu. Nah, itu alasannya tapi begitu. tetapi dia di luar sana ada di sosmed atau di YouTube pamer tentang silat ya gitu ya. Iya, ada juga yang seperti itu memang orang-orang kayak gitu. Ya namanya orang pengen pamer ya nggak apa-apa ya, silahkan saja. Tapi itu bukan tujuan dari PBIPSI, bukan tujuan IPSI. Tujuan IPSI itu mendidik karakter atau mental pejuang, mental petarung yang orientasinya untuk berprestasi. Berbeda dengan tadi petarung jalanan atau petarung YouTube, itu kan
bukan Tarung YouTube guys. IPSI lah itu jauh dari IPSI. Berarti kalau untuk tujuan pamer, ya kita jangan bawa nama silat ya Mas Lutfi. Ya intinya IPSI tidak untuk pameran lah ya, untuk ini kita pengen mendidik tadi warisan budaya bangsa harus kita lestarikan dan kita promosikan kepada adik-adik. Cuman kalau sekedar pameran itu juga harus kita pertimbangkan betul. Yang pasti kita pengen pendidikan pencak silat ini untuk mengembangkan prestasi di segala bidang. Yang namanya prestasi itu semuanya terukur, ada aturannya, tidak boleh liar. Ya, intinya kalau mau pamer ya di silat sendiri ada demonstrasi, itu ada tempatnya lah gitu ya, bukan ya, untuk ya. pamer-pamer Ya. tanpa tujuan yang jelas. Tapi positif ya. Nah, pamer dari positif Ya, untuk ya. mengembangkan budaya silat. Kan beda pamer dengan promosi, kan berbeda. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu banget Banyak dari ilmu. Kang Mas Taufik ya. Banyak banget lah dari yang kita nggak tahu jadi tahu. Nah, kesimpulannya apa nih dari Kang Mas Taufik tadi? Satu pertanyaan lagi nih, satu Oh, pertanyaan lagi. belum. Kalau menurut Mas Taufik sendiri tentang perguruan-perguruan silat yang nggak mau masuk ke IPSI atau belum masuk ke IPSI itu bagaimana nih? Apakah bagusnya mereka juga ikutan bergabung di IPSI atau memang ya sudah kalau itu pilihannya mereka terserah gitu atau gimana? Ya, artinya gini, IPSI sendiri membuka keleluasaan bagi orang-orang kreatif yang mau mendirikan perguruan silat, silahkan. Tapi kembali lagi harus mengikuti aturan. Aturannya tadi jelas, Ya, betul. mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, baru ke PBIPSI. Kalau tiba-tiba nyelonong ke PBIPSI nggak mungkin, karena itu juga melanggar aturan. Nah, sekarang ini kebanyakan yang nonton ke YouTube boleh. Soalnya kan ada beberapa kayak perguruan silat tradisional gitu kan memang dia mengajarkan silatnya ya untuk kalangan tertutup nih, kayak contohnya diwariskan keluarga turun temurun gitu-gitu kan ada tuh. Ya boleh-boleh saja, tapi Wah, dia boleh. nggak bisa mengikuti Event-eventnya ajang IPSI. event-eventnya IPSI Oh, yang, iya. yang orientasinya untuk berprestasi. Oh gitu. Ya. Mas, mungkin selaku wakil ketua umum PBIPSI ini ada pesan-pesan khusus nggak buat para pelestari budaya bangsa kita ini Ya. untuk kemajuan silat sendiri lah secara khusus. Ya memang sejak awal PBIPSI ini didirikan adalah untuk mewadahi potensi bangsa Indonesia ini yang orientasinya untuk mendidik karakter bangsa yang berbasis pencak silat. Karakter itu adalah untuk mewujudkan kesatria bangsa dan mewujudkan watak pejuang, watak petarung yang profesional, yang orientasinya adalah untuk mengembangkan prestasi. Prestasi tidak hanya bela diri saja, tapi juga prestasi di semua bidang. Karena watak yang tertanam di dalam jiwa pendekar tadi. Nah, kita berharap melalui pencak silat sebagai budaya bangsa kita ini, kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa kesatria bagi generasi muda kita, supaya ke depan kita bisa membangun prestasi bangsa dengan mental petarung yang tangguh. Ini yang kita harapkan ke depan. Makanya saya berharap kayak Mas Warti, Mas Panji ini bisa memotivasi generasi muda kita supaya dia mengembangkan prestasi dengan cara yang terukur, dengan cara-cara yang profesional, bukan model pesilat jalanan. Itu harus kita hindari. Dalam nih, jeru. Nah, hari ini banyak banget pengalaman dan wawasan baru yang kita dapat dari Kang Mas Taufik. Termasuk tadi itu poinnya ada 10 anggota khusus pendiri IPSI, terus regulasi untuk masuk IPSI apa. Betul. Kita juga mengangkat apa sih pembahasan UNESCO tadi ya, peran serta kita untuk silat apa ya? Lu ngomong sih. Ya, selain itu juga tadi peran serta kita sebagai pesilat untuk mengembangkan silat itu sendiri ya di mata dunia itu apa saja. Kemudian
alangkah baiknya untuk para pesilat untuk tidak bertarung di jalanan sih lebih tepatnya itu, karena ini beberapa akhir-akhir ini sempat jadi bahasan juga sama Mas Denny Aprisani juga dibahas ya, kalau pesilat itu ya bagusnya jangan buat apa sih bertarung di jalanan, kalau bisa berprestasi ya alangkah bagusnya berprestasi, karena di gelanggang itulah tolak ukur sebuah kejujuran, sportivitas dari pesilat sendiri. Dan yang terakhir mungkin salah satunya dari perguruan-perguruan silat yang belum terdaftar di IFSI ya sah-sah saja, hanya tidak bisa mengikuti event dari IFSI itu sendiri. Yang mana tujuan dari IFSI ini adalah mendidik, mengembangkan dan membentuk jiwa kesatria dari para pesilat Indonesia. Kembali ke building karakter ya. Building karakter, kembali building karakter. Wah, ternyata silat ini pesan moralnya cukup dalam. Itulah kenapa mungkin kan UNESCO membuat mengakui ya. Mengakui pencaksilat sebagai warisan tak benda dari bangsa Indonesia. Karena ikut membangun karakter bangsa yang baik. Nah, sobat silat semua yang ada di rumah, ada dimanapun pokoknya yang menonton siaran video ini, hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini bersama Kang Mas Taufik selaku Wakil Ketua Umum PBIPSI. Sebelum ditutup nih, saya punya tagline baru nih di sini. Oke. Bareng-bareng ya. Pencak silatku, pencak silatmu, pencak silat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.